حي على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Abu Syuja' rahimahullah wal 'isya'u wa awal waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Wa qala Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah wa yadkhulu waqtul 'isya'i bi ghaibubat بغيبوبة الشفق للأحاديث قال ابن الرفعة أحسن عليكم. وقال ابن الرفعة وهو بالإجماع والاختيار ألا تؤخر عن ثلث الليل لحديث جبريل وغيره وفي قوله حتى يذهب نصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم وقت حتى يذهب أحسن الله إليكم. وفي قوله حتى يذهب نصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل. قال النووي في شرح المهذب إن كلام الأكثرين يقتضي ترجيح هذا وصرح في شرح مسلم بتصحيحه فقال إنه الأصح ووقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني للأخبار وذكر الشيخ أبو حامد أن لها وقت كراهة وهو ما بين الفجرين والله أعلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو شجاع رحمه الله والعشاء yaitu waktu salat al-isya, waktu salat isya. Wa awal waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar. Baik, awal waktu isya itu ketika sudah hilang awan kemerahan. Baik, awal kemerahan. Awan kemerahan telah hilang. Itu awalul waqt. Kemudian bagaimana dengan akhirul waqt? Nanti akan ada istilah ya. Di sini awalul waqt, akhirul waqt, al-waqtul mubah. Ya. Ada juga al-waqtul makruh. Di beberapa waktu salat lainnya juga disebut waktul ikhtiyar ya. Nah di sini wa akhiruhu fil ikhtiyar wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil lail. Akhir waktu salat isya tapi dalam konteks ikhtiyar. Ikhtiyar ini pilihan bukan usaha ya. Ikhtiyar di sini amalnya pilihan. Ya. Paling akhirnya adalah di thuluthil lail. Di thuluthil lail. Itu adalah ikhtiarnya. Jadi ada awalul waqt, kemudian setelah awal waqt ada waktu ikhtiar. Ikhtiar ini waktu yang utama tapi tidak seutama awalul waqt. Ya. Kemudian ada waqt al-jawaz yang diperbolehkan dan tetap sah. Tapi dia bukan waktu yang mukhtar, bukan waktu yang terpilih. Al-jawaz ini hanya untuk menyatakan keabsahannya salat ketika itu, salat isya di waktu itu menurut mazhab Syafi'i. Dan juga yang keempat nanti akan tambahan ya ini yang ketiga wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Jawaz yang diperbolehkan dan sah salatnya tetap menurut mazhab Syafi'i ketika munculnya fajar kedua yang mana itu sudah mulai masuk waktu subuh. Fajar tsani itu masuk waktu subuh. Baik.
Dan ditambahkan juga nanti ada waktu karohah. Ya. Ada waktu karohah, ada waktu jawaz, ada waktu karohah. Jadi ada awal waqt, ada waktu ikhtiyar, ada waktu jawaz, dan ada waktu karohah. Menurut sebagian ulama waktu karohah ada untuk subuh ini, menurut sebagian Syafi'iyah. Tapi kita baca qala Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, yadkhulu waqtul isya'i bi ghaibubati syafaqi lil ahadits. Masuk waktu isya dengan hilangnya awan kemerahan. Itu karena hadis-hadis. Ini kalau kita melihat di langit ya. Dan itu tidak mudah. Cukup lumayan sulit, zaman sekarang sangat sulit. Karena tertutup dengan bangunan dan pepohonan. Bahkan kadang-kadang kalaupun di gunung tinggi juga belum tentu bisa tampak. Tapi ala kulli hal, ketika syafaq ahmar di ufuk sana sudah hilang sama sekali, maka masuk waktu isya. Qala Ibnu Rif'ah wa huwa bil ijma'. Dan ini juga mustanad dari ijma' kaum muslimin, ijma' ulama. Ini adalah awalul waqt. Ingat, awalul waqt ya. Taib. Kenapa ada taksimat seperti ini, ikhwan? Kenapa ada taksimat? Apakah taksimat apa? Pembagian waktu ini batil? Tidak bisa kita katakan batil. Apakah para ulama ini ngarang? Ma'adzallah, mereka enggak ngarang. Apakah para ulama ini berdalil? Iya. Kita katakan mereka berdalil, atau minimal kalau kita enggak tahu dalilnya, kita husnudzon mereka berdalil. Ya. Tapi kenapa ada taksimat seperti ini? Ini yang disebut as-sabr wa taqsim dalam usul fiqh. Sama seperti taksimat tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Itu berdasarkan istiqra' dari dalil-dalil berkaitan dengan tema ini. Maka ada awal waktu mereka tentukan karena dianggap ada dalilnya. Kemudian waktul ikhtiyar. Waktul ikhtiyar yaitu waktu yang utama, waktu yang bisa dipilih, namun tidak seutama awal waktu, karena ada hadis yang menunjukkan bahwasanya di antara sebaik-baik Islam adalah as-salatu fi awalil waqt. Salat di awal waktu. Jadi istilah awal waktu itu istilah nabawi dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Enggak ada masalah. Maka dengan adanya istilah ini, para ulama mazhab Syafi'iyah dan lainnya, itu pun mereka kemudian memberikan dan mempelajari apa yang menjadi batasan awal waktu dari setiap sholat 5 waktu ini. Berarti kalau di situ ada awal waktu, berarti ada juga waktu yang bukan awal, tetapi dilakukan pula oleh Rasulullah atau para sahabatnya, cuman bukan di awal waktu. Maka dikatakan di sini, wal ikhtiyar alla tuakhkhara an thuluthil lail li hadits Jibril alaihi salam. Waktu yang utama yang terpilih tidak lewat dari thuluthul lail. Thuluthul lail apa nih sih? Thuluthul lail kan ada 3. Thuluthul lail al-awal, thuluthul yaitu yang di tengah, ya, dan thuluthul lail akhir. Nah, sepertiga malam di sini apa? Lihat, alla tuakhkhara an thuluthil lail. Tidak diakhirkan dari thuluthil lail karena hadis Jibril. Hadis Jibril di sebelumnya ada hadis Jibril, kawan. Coba dicari hadis Jibril di halaman-halaman sebelumnya. Kita udah pernah baca hadis Jibril. Nih, ya, salat Isya denganku sampai sepertiga malam yang pertama. Maka thuluthul akhir yang thuluthul lail di sini adalah thuluthul lail al-awwal.
berikan takyid thulutsul lail awal, karena thulutsul lail ada 3 macam. Thulutsul al-awwal, thulutsul al-thani atau al-wasth, dan thulutsul al-akhir. Pahami baik-baik. Waktu ikhtiar dalam mazhab Syafi'i adalah ya setelah awal waktu, maka waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu sampai apapun yang dilakukan salat di luar awal waktu dengan batasan akhir tidak melewati sepertiga malam pertama. Bahkan sebagian ulama mengatakan thulutsul lail pertama itu adalah memang waktunya salat Isya. Setelah itu tidak sah. Ada ulama yang berpendapat, tapi bukan Syafi'iyah. Syafi'iyah enggak berpendapat seperti itu. Syafi'iyah tidak berpendapat seperti itu. Tapi memang ulama yang menganggap bahwasanya sepertiga malam pertama itu adalah waktunya salat Isya, sampai situ aja, dan setelah itu tidak lagi masuk waktu Isya sampai subuh. Itu pendapat itu juga kuat karena Jibril alaihissalam juga mengatakan, ya Muhammad, hadzal, ketika salat Isya di sepertiga malam pertama bersama malaikat Jibril, Rasulullah bersama malaikat Jibril, maka kata Jibril, ya Muhammad, hadza waqtul anbiya'i min qablika wal waqtu fima baina hadzainil waqtain. Inilah waktu di para nabi sebelum kamu, dan inilah waktu antar ini, yaitu antar awal sampai akhir, awal sampai akhir. Makanya ulama yang berpendapat bahwasanya sepertiga malam pertama itu adalah waktu salat Isya itu saja, maka itu juga kuat juga. Coba sepertiga malam pertama sampai jam berapa kok sekarang? Kita maghrib jam 6 kan? Maghrib jam 6. Kemudian subuh anggaplah jam setengah 5. Berarti kan 10,5 jam. 10,5 jam dibagi 3 berarti sekitar 3 jam seperempat atau sekitar itu, 3 jam setengah. Maka kalau jam 6 adalah maghrib, maka waktu Isya berakhir pada setengah 10. Itu kalau kita berpatok pada hadis Jibril dan memahami bahwasanya mafhum dari hadis Jibril ini adalah pembatasan waktu salat Isya, salat lainnya. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak begitu cara memahaminya. Karena dalam mazhab Syafi'i disebutkan di sini, lihat, wa fi qaulin, dan dalam suatu pendapat, ingat pendapatnya masih mazhab Syafi'i, hatta yadhhaba nisful lail. Waktu ikhtiar itu pendapat kedua, waktu ikhtiar adalah sampai lewat berakhir di nisful lail, setengah malam. Karena sabda Nabi SAW, waqtul isya'i ila nisfil lail. Waktu Isya itu sampai setengah malam. Nah, ini juga dalil yang juga kuat karena diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim dan Imam Ahmad. Berarti sampai setengah malam. 5 jam setengah. 5 jam seperempat. Berarti jam 11 lewat 15. Itu sampai situ. Ini dalil nas sebenarnya, waktu Isya ila nisfil lail, dalil ini nas gitu, jelas banget gitu. Ya. Bahkan Imam Nawawi lebih pro ke ini, ya. Qala An-Nawawi fi Syarh Al-Muhadzab, kitab Al-Majmu', inna kalam al-aktsarin yaqtadi tarjih hadza. Sesungguhnya kalamnya kebanyakan orang, kebanyakan ulama itu melazimkan merajihkan hal ini harusnya. Dan wasarraha fi Syarh Muslim, ya, Al-Minhaj Syarah Muslim, bitashihi, mensahihkan pendapat ini. Faqal innahu al-asah, kata Imam Nawawi, sesungguhnya itu yang lebih sahih. Taib, kemudian yang ketiga ada waktul jawaz. Waktul jawaz, dan jawaz ini seratanya di bawah ikhtiar. Jawaz ini bukan waktu yang utama. Waktul jawaz ila tulu'il fajri tsani lil akhbar. Waktu yang jawaz diperbolehkan dan dianggap tetap sah itu sampai ke tulu', yaitu munculnya fajar kedua, yaitu waktu subuh. Karena ada beberapa khabar, ya, ana belum bisa mendatangkan dalil-dalilnya. Tapi kemudian wa dzakara Syekh Abu Hamid anna laha waqta karahatin wa huwa ma bainal fajrain, bahwasanya ada tetap, ya, waktu yang makruh, yaitu di antara 2 fajar. Ini waktu yang makruh menurut Syafi'iyah, menurut sebagian Syafi'iyah.
Ya, Anda sepertinya ini Abu Hamid di sini Abu Hamid Al-Isfirayini mungkin. Antara dua waktu fajar. Apa dua waktu fajar itu? Yaitu fajar kadzib dan fajar shadiq. Ya. Waktu subuh itu ketika fajar kedua, itu fajar shadiq. Adapun fajar kadzib itu sebelumnya, sekian menitan sebelumnya. Berapa menitan Pak Samiran? Fajar kadzib Pak Samiran sama fajar shadiq. Hah? Pak Samiran? Enggak tahu. Berarti Alwi yang tahu berarti. Kalau dari azan Awal. umum sama yang baru bedanya 15 menit. Jangan sebut-sebut nama itu lah. Enggak, 15 menitan. Sekitaran segitu. Enggak, emang orang umumnya ngikutin fajar kadzib apa? Apa yang ngikutin pemerintah? Bukan patokannya bukan gitu, bukan. Orang-orang umumnya termasuk anak juga itu ya ngikutin apa yang sudah maklum aja, masyhur aja gitu, ngikutin jadwal di Android. Bukan karena mereka tahu oh ini fajar shadiq, enggak mereka orang-orang enggak mikirin fajar shadiq. Oh iya. Enggak mikirin fajar shadiq. Ente kadang-kadang ente. Antum anak kan ngomongin enggak, itu bukan, orang-orang nggak ngerti. Antum kalau tanya ke DKM ini azannya kira-kira sesuai dengan fajar shadiq atau fajar, mereka nggak tahu fajar shadiq fajar kadzib, nggak tahu. Ala kulli hal. Ya, jadi ada waktu karahah bainal fajrain. Baik. Istamir. Ahsanallahu wa qala Abu Syuja' was-subhu wa awal waqtiha tulu'ul fajri akhiruhu fil ikhtiyar ila al-isfar wa fil jawaz ila tulu'i syamsi. Wa qala Al-Hisni rahimahullah awal waqti subhi tulu'ul fajri sadiq wa huwa al-muntashiru daw'uhu mu'taridan bil ufuq wa huwa ath-thani daliluhu hadithu Jibril. Amma al-fajr al-awwal fala wa huwa azraqu mustatil wa yusamma al-kadhib li'annahu yunawwiru thumma yusawwidu wa waqtul ikhtiyar ila al-isfar li bayani Jibril li'annahu yunawwar thumma yaswad. Ahsanalaikum. Li'annahu yunawwar thumma yaswad wa waqtul ikhtiyar ila al-isfar li bayani Jibril alaihi salatu wassalam thumma yabqa waqtul jawazi ila tulu'i syamsi liqaulihi alaihi salatu wassalam man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatla'a syamsu faqad adraka as-subha. Tatlu'a. Ahsanalaikum. Man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka as-subh. Rawahu Muslim. Wa alam anna al-jawaza bila karahah ila tulu'il hamrah fa idza humrah. Assalamualaikum. Anna al-jawaza bila karaha ila tulu'il humrah fa idza tala'at baqiya waqtu karahatin ila tulu'i syamsi idza lam yakun 'udhrun. Ahsant. Was-subhu wa awal waqtiha tulu'ul fajar. Subuh awal waktunya itu terbit fajar. Jangan terdistorsikan. Terbit matahari dengan terbit fajar jauh beda ya. Fajar ya fajar. Dan matahari beda istilah. Tulu'ul syams dengan tulu'ul fajar. Wa akhiruhu, akhirnya fil ikhtiyar ilal isfar. Setelah awal waktu selesai, pokoknya awal waktu itu ketika antum tuh bisa normal sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh selesai, itu awal waktu itu. Mubasyaratan gitu awal waktu. Mungkin ada jeda antara adzan dan iqamah, tapi pokoknya itu awal waktu yang biasa umumnya kaum muslimin lakukan menurut kepercayaan masing-masing. Nah, kemudian setelah itu baru apa? Ikhtiar. Waktu ikhtiar. Ya. Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar sampai kapan? Sampai isfar. Isfar. Nanti dijelaskan insyaallah. Isfar. Wafil jawaz. Nah, kemudian ada waktu terakhir, waktu jawaz, yaitu sampai ke tulu'i syams, terbit matahari. Taib. Awal waktu subhi tulu'ul fajri sadiq. Awal waktu subuh munculnya waktu fajar yang sadiq. Waktu fajar sadiq.
Fajar kedua yaitu huwa tsani wa huwa al-muntashiru dawuhu mu'taridan bil ufuq, yaitu cahaya yang tersebar secara horizontal di ufuk, di ujung sana. Enggak kelihatan kalau di sini. Ya kelihatannya di bukit-bukit ya. Sekarang ya enggak kelihatan. Mu'taridan yaitu dia horizontal. Horizontal berarti gini, horizontal membentang kayak gini, bukan vertikal ya. Dalilnya hadits Jibril yang pernah kita bahas. Ammal fajrul awal fala. Adapun fajar pertama tidak. Fajar yang pertama itu bukan waktu sholat subuh. Tapi silahkan kalau di fajar pertama itu antum lakukan tahajud, fadhol. Azan pertama, tafadhol. Tapi itu bukan disebut waktu subuh. Itu disebut juga fajar kadzib. Ya. Fajar kadzib. Pernah lihat fajar kadzib, Pak? Apakah benar dia azraq mustatil, membentang warna biru gitu, Pak? Belum. Tapi ngelihatnya fajar shodiknya, Pak. Pas dulu. Oh, bukan itu, Pak Diman? Merah. Itu fajar kadzibnya, warna merah gitu dia. Seolah-olah ini ya, apa udah masuk waktu subuh gitu ya. Tapi habis itu gelap lagi. Iya biru gitu. Ada gitu biru. Kebiruan. Antum lihat juga, Kin? Oh. Ente kadang-kadang ente. Nyebut-nyebut lagi ente. Ente enggak tahu. Jarum bengkok gimana caranya enggak tahu. Jadi kalau yang kadzib itu membentang ke ini ke atas. Iya. Enggak, maksudnya membentang ke atas ini bukan berarti ke sini kan? Naik. Tapi kebiruan Itu yang mustatil ya. Ya kalau yang mu'tarid kan yang shadiq. yang sodik itu Melebar. Iya, itu kan berarti kan ini yang kadzib cuma di ujung doang kan bisa kelihatannya kan? Enggak sampai sini, enggak nyenter sini. Menjulang agak sedikit gitu. Enggak ngelebar gitu. Jadi kayak ada gitu loh. Itu kadzib. Azraq kemudian biru gitu. Kelihatan antum waktu itu di videonya kelihatan. Di gambar. Mustatil. Agak memanjang gitu ya. Manjang ke atas gitu. Ini wa yusammal kadzib. Ini fajar pertama. Li'annahu yunawwar thumma yaswad. Karena fajar kadzib ini yunawwar, apa yunawwar? Diterangkan. Dia bukan terang secara zat sepertinya. Diterangkan kemudian menggelap. Iswadda yaswadu, menggelap. Maksudnya yunawwar ini cahaya yang muncul gitu loh. Ces gitu ya? Ya, gini, ces gitu ke atas gitu ya. Kayak nongol gitu. Iya. Itu yang waktu itu awal waktu ya. Awal waktu yaitu fajar tsani, fajar shadiq. Wa waqtul ikhtiyar ila al-isfar. Waktu pilihan yang dia utama cuma tidak seperti keutamaan awal waktu, ilal isfar, sampai waktu isfar. Apa ya isfar, ikhwan, di sini? Ya. Ini dia ada tasbih dengan sufr atau kekuningan. Jadi dia mulai kekuning-kuningan itu. Kalau udah mulai kekuning-kuningan maka itu disebut isfar. Kenapa kekuningan? Kenapa? Karena ia mendekati munculnya matahari. Tapi belum tulu'us syams, belum, baru isfar. Karena Jibril alaihissalam menjelaskan itu. Tsumma yabqa waqtul jawaz. Baru kemudian setelah isfar ini belum muncul matahari. Baru setelah isfar muncul agak kuning gitu. Agak sedikit kuning, waqtul jawaz. Baru ketika itu waqtul jawaz sampai ila tulu'is syams, sampai munculnya matahari. Itu waktu. Jadi ada 3 waktu. Ada 3 klasifikasi waktu untuk subuh, yaitu yang pertama awal waqt, yang kedua waktu ikhtiyar, yang ketiga waktul jawaz.
Ya. Ingat waktu jawaz ini kalau dalam mazhab Syafi'i menunjukkan tetap sahnya sholat fardu ketika itu, ya. Bukan berarti jawaz di sini adalah oh boleh silakan waktu, ya tentu nggak afdol lah kalau muslim sholatnya pas menjelang tulu'us syams, itu nggak afdol kecuali yang ketiduran. Wa'lam annal jawaza bila karahatin ila tulu'il humrah. Nah ini tambahan lagi, ketahuilah bahwasanya pembolehan tanpa kemakruhan, ya, pembolehan tanpa kemakruhan itu ila tulu'il humrah, ketika sampai munculnya kemerah-merahan, bukan kuning lagi, ya. Fa idza tala'at baqiya waqtul karahati ila tulu'is syams. Kalau humrah kemerahan tersebut sudah muncul, maka jadilah waktunya waktu karahah menuju sampai kemudian matahari terbit, baru itu waktu yang tidak boleh atau tidak sah salat subuh. Tapi ini idza lam yakun uzur, jika tidak ada uzur. Waktu karahah ini enggak perlu juga kita tambahkan sebenarnya, karena ada kriteria idza lam yakun uzur. Lagi pula bagi seorang muslim yang sudah terbiasa sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia itu enggak sah, seolah-olah dia itu merasa enggak sah sholatnya kalau enggak di awal waktunya, karena saking terbiasanya. Ya begitu. Pak Diman kalau sholat subuh di mana Pak Diman? Tarik. Ente, kadang ente. Kalau misalnya enggak selain di situ? Selain di situ? Itu juga apa? Sama juga mazhabnya. Kalau misalnya enggak di situ, rihlah misalnya, Pak. Sholat sendiri. Ente kenapa? Antum nanti. Berarti waktu karoah itu udah masuk waktu jawaz tadi. Semestinya begitu. Dia termasuk bagian part dari waktu jawaz. Kalau kita maknai jawaz di sini, waktu bolehnya, masih bolehnya sholat gitu loh. Karoha kan cuma sifat tambahan. Jawaz ini bukan jawaz hukum, bukan jawaz hukum mubah, bukan jawaz hukum taklifi, bukan. Jawaz di sini menunjukkan masih boleh loh gitu, masih sah loh gitu. Karoha di sini baru dia ke hukum taklifi, karena karoha di sini menunjukkan tidak pantas antum tuh sholat di akhir banget gitu, entah karena kemalasan atau gimana gitu. Iya, jawaz ini bukan enggak dimaknai hukum taklifi. Iya. Taib, masalah terakhir, fadhol. Terakhir insyaallah, sebentar lagi. Antum udah tutup buku, berarti udah selesai nih. Hah? Antum mau ada acara jika? Beneran? Ya, fadhol. Assalamualaikum. Ini ngomong siapa Ustaz? Masalah karahat. Al-Hisni. Al-Hisni. Masalah karahatun naumi qabla salatil isya. Yakrahu naumu qabla salatil isya. Yukrah. Assalamualaikum. Yukrahu naumu qabla salatil isya'i wal hadithu ba'daha illa fi khair. Ka mudhakaratil ilmi wa tartibi umurin ya'uddu naf'iha 'ala ad-dini wal khalq. Liqauli Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla salatil isya wal hadithu ba'daha, rawahu asy-syaikhan. Wal haditha ba'dah, rawahu asy-syaikhan. Wala farqa bainal hadithil makruh wal mubah. Wal ma'na fi karahati an-naumi qablaha makhafah istimrarihi ila khurujil waqti, wa li hadza qala Ibnu Salah inna hadhihi al-karahah ta'ummu sa'ir salawat. Ta'ummu sa'ir salawat. Ahsanakum. Wa amma al-hadithu ba'daha fali annahu yukhafu min dhalika an tafutahu as-subhu an waqtiha aw an awwalihi aw tafutahu salatal laili in kana lahu Salatul laili in kana lahu tahajjud. Salatul laili in kana lahu tahajjud. In kana tahajjud. Oh, tahajjud. Wakil li anna salata allati hiya afdal takunu khatimata amalih
lihtimali mautihi fi naumih wa qil li anna Allah ta'ala ja'ala al-laila sakanan wal hadithu yukhrijuhu an dhalik wallahu a'lam. Baik, karahatun naumi qabla salatul isya. Yang dimakruhkan adalah naum qabla salatul isya. Naum, tidur sebelum salat isya. Wal haditsu ba'daha illa fi khair. Dan dimakruhkan berbincang-bincang setelah isya kecuali dalam hal yang baik, seperti mudzakaratul ilm, seperti tartibi umurin ya'udu naf'aha ya'udu naf'uha 'ala ad-din wal khalq, yaitu mengurus suatu perkara yang manfaatnya itu kembali ke agama atau kembali ke bashar, kembali ke manusia, ke orang-orang masyarakat atau kepada manusia pada umumnya. Liqauli Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla salatil isya'i wal hadits ba'daha. Nabi SAW itu tidak suka tidur sebelum salat isya dan bercakap-cakap setelah salat isya. Wala farqa bainal haditsil makruh wal mubah. Tidak ada bedanya antara hadis yang percakap-cakap yang makruh dan mubah. Tapi kalau misalnya bercakap dengan istri, ini enggak bahasa ibadah. Ya. Bermesraan dengan istri ya ibadah sebelum tidur malam. Nah, wal ma'na fi karahatin naumi qablaha, makna di sini adalah maksud atau illat atau penyebab dimakruhkannya tidur sebelum isya. Makhafatu istimrarihi ila khurujil waqt, dikhawatirkan akan kebablasan sampai keluar waktunya, yaitu keluar waktu isya. Padahal waktu isya dalam mazhab Syafi'i itu panjang, ya, sampai waktu fajar tsani. Walihadza qala Ibnu Shalah, berkata Ibnu Shalah, inna hadhil karahata ta'ummu sa'iral salawat. Menurut Ibnu Shalah bahwasanya kemakruhan ini mencakup seluruh salat, dan itu sahih. Karena illat di sini makna, ya, makna. Yang disebut oleh para usuliyun adalah ini ketika hukum ada dua. Hukum yang ma'qulul ma'na dan hukum yang ghairu ma'qulil ma'na. Maka bagi mereka, bagi fuqaha, dimakruhkannya tidur sebelum salat isya ini termasuk hukum yang ma'qulul ma'na, maknanya ma'lumul illah, yaitu hukum yang illatnya diketahui, bisa logis. Apa illat hukumnya? Yaitu dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan kebablasan sampai keluar waktunya. Padahal ini waktunya panjang loh menurut mazhab Syafi'i. Nah, Ibnu Shalah mengatakan kemakruhan ini mencakup seluruh salat fardu. Yaitu kalau sebelum salat fardu antum tidur makruh, kecuali yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yaitu apa? Yaitu tiduran sasarean, bukan tidur mendalam, ya. Bukan tidur amik namanya? Nyenyak, bukan tidur nyenyak. Sebelum subuh. Ya enggak? Rasulullah melakukan enggak? Iya. Karena beliau tidur-tiduran sebelum subuh dan azan beliau salat tanpa wudu. Ini menunjukkan beliau tidak tidur nyenyak. Ya, maka boleh tidur-tiduran. Kemudian qailula itu tidur siang yang dilakukan qubail zuhur, sebelum zuhur, ya, sebelum zuhur. Dan qailula itu tidak mesti tidur nyenyak. Antum istirahat rebahan kayak gitu, itu termasuk qailula, rebahan, diam gitu, ya, diam, ya, walaupun nggak sampai tidur nyenyak, itu termasuk qailula dan itu termasuk sunnah, ya. Tapi kalau naum tidur sampai nggak sadar, maka itu dimakruhkan di qubail waktu shalah, sebelum waktu shalah, karena khawatirnya kebablasan. Dan karena nas yang ada adalah sebelum waktu isya dan itu qat'i, maka kemakruhan untuk sebelum isya itu lebih kuat, ya, lebih kuat. Itu karena ada nasnya langsung, dan kemudian karena potensi untuk kebablasan tidur sampai keluar waktunya itu lebih mungkin, karena kan tidur malam bisa lebih panjang daripada tidur di waktu lainnya. Sini kap, saya nanti berenang.
Ya, berenang nanti. Ya, hati-hati. Nah, kemudian wa ammal haditsu ba'daha, adapun bercakap-cakap setelah Isya, fali annahu yukhafu min dzalika an tafutahu subuhu subha. Subuh, suatu subuh maksudnya. Ya. An waqtiha au an awalih. Karena dikhawatirkan kalau antum ngobrol setelah Isya nanti antum kelewatan subuh dari waktunya atau dari awal waktunya. Au tafutuhu salatul lailin kan lahu tahajud, atau karena ngobrol dulu malam-malam maka kehilangan salat malam. Ya, kalau misalnya nanti dia tahajud ya. Setelah bangun tidur ya. Tapi ini gimana ya? Di zaman sekarang gimana, ikhwan? Ya, kita lihat. Bisa nggak mengamalkan ini? Khalid, gimana Khalid? Antum habis Isya langsung tidur nggak? Antum habis Isya langsung tidur nggak? Malah mesen Gojek ya habis Isya ya. Wa qila li anna as-salata allati hiya afdal takunu khatimata 'amalih. Dan ada yang mengatakan karena salat itu adalah sebaik-baik yang menjadi penutup amalannya. Lihtimali mautihi fi naumihi, karena ada posibilitas pertimbangan kematiannya ketika lagi tidur takutnya. Maka kalau ngobrol-ngobrol sebelum tidur itu seolah-olah menutup hidupnya dengan ngobrol-ngobrol, bukan dengan salat. Jadi habis salat ba'diyah langsung tidur gitu loh. Enggak usah ngobrol-ngobrol lagi. Cuman itu untuk sekarang Allah musta'an, sulit ikhwan. Lianna Allah Ta'ala ja'ala al-laila sakana. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan malam itu sebagai sakan, ketenangan. Tenang berarti sakan, yaitu sukut, sakinah, adamu al-kalam gitu. Ya, tenang. Wal hadits yukhrijuhu an dzalik. Ya. Sementara al-hadits ini bukan hadis Nabi SAW, bukan. Al-hadits di sini adalah percakapan. Ya, sementara percakapan yukhrijus sakan. Yukhrijus syakhs anis sakan gitu loh. Ya, atau yukhrijul lail anis sakan. Sementara berbincang itu membuat seseorang keluar dari ketenangan malam. Begitu. Ya. Baik, Allahu a'lam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakallahu khairul jazaa. Besok Jumat ana di Pondok Gede, jadi insyaallah kita ketemu hari Senin insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.